Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gizi semuanya, selamat datang di podcast kita menyambut Hari Gizi Nasional tahun 2025. Nah, Salma di sini dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tema yang kita ambil itu adalah pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, kita tahu kan kalau pola makanan yang sehat itu juga nggak cuman untuk kesehatan tubuh aja, tapi juga bikin kita lebih produktif. Nah, di sini tentunya saya juga nggak sendirian dan saya akan ditemani oleh teman saya. Dia juga dari Prodi Magister Ilmu Gizi. Dan ini dia ada teman saya, ada Kak Hafid. Halo. Iya, halo Kak Hafid, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya di sini terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk bisa sedikit berbincang terkait seputar pengetahuan tentang gizi. Karena menurut saya pribadi, gizi itu adalah dasar yang perlu kita terapkan sebagai masyarakat Indonesia. Iya, bener banget nih. Nah, ngomong-ngomong soal gizi kan Kak, kan kita tahu nih, kita tuh di Indonesia ya, karena kita tinggal di Indonesia, itu kan ada banyak sekali masalah gizi yang sedang kita hadapi kan, seperti yang kita sering jumpai juga kan, itu kan juga ada stunting pada balita, terus juga ada anemia pada ibu hamil atau wanita usia subur, terus juga obesitas kan yang marak terjadi, dan juga masalah gizi lainnya. Nah, menurut Kak Afid nih, gimana sih kok bisa masalah gizi tersebut itu terjadi dan penyebabnya tuh apa sih Kak? Oke, terkait penyebab di sini saya ingin sedikit sharing. Iya, boleh. Untuk penyebabnya sendiri itu nggak jauh-jauh dari yang namanya ketidakseimbangan gizi kasar. Oh, oke. Ketidakseimbangan gizi ya. Yang perlu kita ketahui itu yang biasa kita kenal asupan gizi itu kan terdiri dari karbohidrat, protein, lalu ada juga kalori atau energi, dan yang terakhir ada lemak. Selain itu juga ada mineral dan vitamin. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait salah satu faktor penyebab kenapa masalah gizi di Indonesia itu masih terjadi ya sampai sekarang ya. Nah, itu salah satu contohnya pada asupan protein kasar. Oke, asupan protein gimana tuh? Jadi di Indonesia ini sebenarnya kita tahu Indonesia itu adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa banyaknya. Iya, benar banget. Iya, benar. Sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Iya. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat maupun pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan SDA maupun keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke, betul. Nah, terkait kembali lagi ke protein. Protein itu dibagi menjadi dua. Oke, apa aja tuh? Protein hewani dan protein nabati. Jadi di Indonesia ini, menurut data dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi nomor 11 tahun 2018, itu menyebutkan bahwa asupan protein terutama pada produk kayak susu, lalu ada daging dan telur dan produk-produk lainnya, terfokus pada telur deh misalnya. Nah, anjuran konsumsi telur itu menurut tadi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi itu kurang lebih 57 gram per orang per telur. Hari. Bukan telur, maksud saya daging. Itu 57 gram. Oke, itu anjurannya. Nah, faktanya di Indonesia sendiri menurut data Food Agriculture Organization itu asupan daging di Indonesia itu ternyata kurang dari 40 gram. Oh, berarti masih jauh di bawah angka yang dianjurkan gitu ya, Kak? Nah, itu sebenarnya cukup memprihatinkan. Nah, di balik itu semua sebenarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Apa itu faktor-faktornya? Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara dasarnya. Faktornya itu ada 3. Yang pertama faktor ekonomi. Karena kalau dilihat protein hewani dan protein nabati itu dari segi harga sendiri itu sudah berbeda. Sehingga lebih terjangkau protein nabati untuk bisa diperoleh masyarakat. Iya, betul ya. Nah, yang kedua faktor kebiasaan makan, dan yang ketiga itu ada faktor edukasi gizi tiap individu itu sendiri. Nah,
Menurut saya dari kedua faktor yang terakhir tadi, antara kebiasaan makan dan edukasi gizi itu tidak bisa dipisahkan. Oh, kenapa itu? Jadi dua itu, kebiasaan makan sama edukasi gizi itu saling berkaitan dengan erat gitu ya? Ya, mungkin saya garis bawahi untuk edukasi gizi itu artinya lebih ke pengetahuan gizi orang tersebut. Oh, nah, okay. Jadi apabila seseorang itu memiliki pengetahuan gizi yang baik, bisa jadi kebiasaan makannya itu juga lebih baik. Sebagai contoh, kita tahu misalnya menggunakan minyak berlebihan itu nggak baik buat kita. Yeah. Apalagi misalnya secara individu atau misalnya sebagai orang tua kita ya. Sebagai orang tua, saya nggak pengen anak saya ini suatu saat nanti berat badannya berlebih atau mungkin terkena penyakit yang lainnya gitu. Iya, gara-gara konsumsi minyak yang berlebih gitu. Banget. Jadi semua kembali ke pengetahuan individu itu sehingga bisa menciptakan yang namanya kebiasaan makan yang benar. Gitu kan. Oke, nah berarti dari 3 faktor tersebut ada faktor ekonomi, faktor kebiasaan makan, dan juga faktor edukasi yang kurang terkait gizi itu merupakan penyebab dari terjadinya masalah gizi. Nah, terus karena ada faktor ekonomi juga, tadi yang udah disebutkan Kak Hafid, itu kan juga kita bahas dikit nih ya tentang pemerintah, karena dari masalah itu kan menyeluruh ya, jadi tidak mungkin kita atasi sendiri gitu kan, pasti ada peran pemerintah. Nah, untuk peran pemerintah sendiri ini apakah sudah ikut berperan andil dalam menyelesaikan masalah tersebut atau gimana? Baik. Terkait pemerintah, saya rasa pemerintah itu sudah lama sekali mention terhadap masalah gizi di Indonesia. Yeah. Sebagai contoh, mungkin kayak program PMT, lalu ada program pemberdayaan masyarakat seperti kampanye edukasi gizi itu. Dan yang baru-baru ini kita sering dengar itu adalah program makanan bergizi gratis. Oh, yang ada di sekolah-sekolah buat anak sekolah. Program baru dari presiden baru kita. Iya, benar-benar. Nah, itu dituju untuk anak sekolah dan ibu hamil. Jadi, oleh karena itu kalau kita bisa katakan pemerintah peduli, iya sudah peduli banget. Jadi yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana masyarakat tidak hanya siap untuk menerima program tersebut, tapi sadar akan pentingnya kesehatan diri sendiri yang dipancing, ibaratnya dipancing oleh program pemerintah yang sudah dijalankan gitu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kesadaran, karena kesadaran adalah dasar dari kebiasaan hingga menjadi karakter gitu. Oke, berarti benar-benar gimana sih masyarakat itu bisa menerima dan juga menerapkan program-program yang udah dirancang oleh pemerintah gitu ya. Terus juga ini kan akhir-akhir ini emang program itu kan lagi digencarkan kan ya, pemberian makan gratis untuk anak sekolah. Jadi di FYP TikTok aku juga, nggak cuman Instagram juga, itu juga isinya semuanya pemberian makan gratis gitu. Ada contoh konten TikTok nih yang lagi viral juga, apa tuh? Sering muncul di algoritma TikTok aku, yaitu saking antusiasnya menerima program makanan bergizi gratis, dia ngeluh. Seharusnya antusias gak ngeluh kan, tapi dia ngeluh karena nggak sabar. Pertama nggak sabar, lalu yang kedua dia merasa, tolong Pak Prabowo, SMA tetangga kami sudah dapat gitu. Sudah dapat, kok kita belum gitu. Ini lapar gitu kan. Mungkin waktu istirahatnya yang berbeda gitu ya. Bener. Dan juga ada kemarin saya lihat itu wawancara dari seorang siswa itu bilang kalau adanya program tersebut itu bisa membantu ibu di rumah itu jadi nggak repot untuk menyiapkan bekal makanan di sekolah gitu. Jadi harapannya sih memang benar-benar bisa diterima dengan baik dan juga diterapkan ya. Nggak hanya diterapkan di sekolah loh, sebenarnya bisa kan untuk diterapkan di keluarga, mungkin di rumah gitu kan? Bener banget. Misalnya andai kata nih ada momentum tertentu, ketika mereka itu mendapatkan makanan bergizi gratis, orang tuanya pasti nanyain dong. Iya, hari ini makan apa nih? Iya, bener banget. Tadi habis nggak nih, gitu kan? Iya, tadi dapat apa aja gitu. Terus gimana momen makan bareng sama teman-teman? Iya, habis nggak gitu. Pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan kan. Iya. Apabila anak tersebut merasa dari makanan tersebut itu membuat dia merasa lebih menyenangkan, lebih
lebih senang dalam menjalani kegiatan sekolahnya. Dia cerita mungkin ternyata teman-teman aku itu pada suka makan sayur loh gitu. Mungkin cerita ke orang tuanya gitu. Benar. Jadi lama-lama aku gara-gara takut gak suka sayur sendirian, aku coba sendiri. Harapannya mungkin juga dengan momentum bisa makan bareng di kelas itu juga memunculkan kebiasaan yang baik gitu. Dan juga harapannya bisa meningkatkan minat anak sekolah maupun ibu hamil tadi terkait untuk memilih makanan yang baik untuk mereka berdasarkan contoh makanan bergizi yang diberikan oleh pemerintah gitu kan. Oke, nah untuk itu kan ada contoh makanan bergizi nih. Nah, gimana sih Kak tips-tipsnya untuk pemenuhan gizi seimbang? Tadi kan untuk anak kan di sekolah ya lah. Itu kalau misal di keluarga sendiri itu gimana gitu? Oke, kalau di keluarga sendiri di sini saya mau sharing-sharing terkait pedoman gizi seimbang yang sudah pernah kita ketahui. Pasti kalian para penonton udah gak asing dengan kata-kata 4 sehat 5 sempurna. Iya, itu di mana-mana dari dulu saya kecil sampai sekarang. Itu sekarang juga masih banyak sih yang Oke, di sini saya akan sedikit memberikan update bahwasannya untuk pedoman atau slogan 4 sehat 5 sempurna itu ternyata sudah gak relevan kan? Gak relevan dengan masyarakat Indonesia sendiri. Iya. Berarti saat ini udah ada yang baru ya. Pemerintah selalu update gitu, selalu peduli dengan masyarakat Indonesia. Nah, jadi untuk pedoman gizi seimbang yang terbaru itu ada namanya isi piringku dan tumpang gizi seimbang. Oke, berarti ada dua pedoman, itu isi piringku dan juga tumpeng gizi seimbang. Benar banget, gak salah. Jadi apa sih kenapa sih slogan 4 sehat 5 sempurna itu tiba-tiba diganti nih dengan isi piringku dan tumpeng gizi seimbang? Nah, ternyata dalam konteks isi piringku dan tumpeng gizi seimbang itu sudah sangat detail sekali. Isinya apa aja tuh? Meliputi apa aja yang di dalam itu? Kalau saya berikan contoh pada tumpeng gizi seimbang. Pada tumpeng gizi seimbang sendiri itu kita bisa lihat tumpeng itu kan bentuknya segitiga. Iya, seperti tumpeng yang umumnya di sini ya. Benar banget. Tumpeng itu nasi. Bentuknya segitiga. Jadi dalam segitiga tersebut itu dibagi tingkatan-tingkatannya. Berarti ada tingkatan-tingkatnya. Tingkatan yang paling bawah itu ada namanya makanan pokok yang seperti kita ketahui, contohnya nasi, kentang, dan lain sebagainya. Lalu di tingkatan selanjutnya itu ada sayur dan buah. Nah, di tingkatan yang selanjutnya lagi, di atasnya lagi, itu ada lauk pauk. Protein hewani, protein nabati. Nah, itu di tingkatan yang ini kan 1, 2, 3. Ketiga. Dan yang ada lagi atasnya. Pucuknya itu terkait dengan gula, garam, dan lemak. Berarti gula, garam, lemak itu termasuk dalam tumpeng gizi seimbang. Padahal itu hal kecil ya. Beratnya kan kalau di kehidupan sehari-hari kita kan kayak gula, udah kita gula sedikit, garam juga buat masak sedikit gitu kan. Nah itu ada hal yang penting banget yang perlu kita ketahui. Apa tuh? Terkait masih kembali ke tumpeng gizi seimbang, dan di antara tingkatan-tingkatan itu sudah ada porsinya. Jadi yang dijelaskan tumpeng gizi seimbang itu tidak hanya makanan-makanannya aja, tapi ada komposisinya kan. Berarti dari tingkatan itu tuh ada komposisi seberapa sih kita konsumsi yang baik tuh. Mungkin saya di sini akan menjelaskan yang pucuknya dulu. Boleh tuh. Yang pucuknya itu kan kita tahu gula, garam, dan lemak. Istilah yang mungkin sederhana dan bisa diingat itu namanya G5, G1, dan L4. Apa itu dari G5, G1, dan juga L4? G5, makna dari G5 adalah gula dikonsumsi, anjuran mengonsumsi gula itu tidak boleh dari 5 sendok makan. Jadi kalau lebih, maksudnya lebih dari 5, itu dianjurkan untuk tidak boleh lebih gitu. Pokoknya maksimal 5, mentok gitu. Nah, sedangkan pada G1 itu maksudnya adalah garam itu maksimal 1 sendok teh.
Oke, berarti untuk khusus garam itu 1 sendok teh ya. Jadi beda, takarannya sudah beda. Ya. Nah, terkait lemak yang umumnya kita ketahui itu biasa kita konsumsi itu adalah minyak. Untuk anjuran minyak sendiri itu tidak boleh lebih dari 4 sendok makan Kak Sal. Oke, berarti tadi untuk gula maksimal 5 nih, 5 sendok makan. Garam 1 sendok teh ya, beda dengan gula dan juga lemak. Kalau lemak berarti maksimal 4 sendok makan. Oke. Nggak hanya perbedaan jumlah takarannya, tapi sendoknya juga berbeda gitu Kak Sal. Oh iya, bener juga. Nah, selain dari makanan, dari tumpeng gizi seimbang itu juga menganjurkan minum air putih 8 gelas. Oh. Kenapa sih harus 8 gelas? Iya, kenapa tuh? Nah, karena kita sebagai manusia itu komposisi tubuhnya itu hampir secara keseluruhan itu diisi oleh air. Air, oke, ya. Dan kita pasti tahu, mau kita melakukan aktivitas yang ringan ataupun berat itu pasti mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Iya, Oleh dan karena otomatis itu, kita juga butuh cairan ya. benar banget, Terus gitu. Nah, selain dari anjuran minum air putih, itu ada juga menjaga sanitasi hygiene, lalu ada aktivitas fisik, dan ada juga yang namanya sarapan. Oke. Nah, untuk sarapan sendiri itu hal sepele. Banyak orang menganggap itu hal sepele, tapi itu Iya, benar. menurut saya sendiri itu hal yang paling dasar yang perlu kita pahami, bahwasannya sarapan itu mempengaruhi produktivitas. Oh, gitu. Mungkin banyak orang yang merasa ketika mereka nggak sarapan, mereka bakal merasa lebih lemas. Iya, nah, bener banget. Itu terjadi di sekitar kita kan ya. Contohnya nih, temen-temenku sendiri, itu tuh mereka nggak terbiasa buat sarapan pagi, Kak. Jadi mereka kalau sarapan pagi tuh ada yang ngeluh sakit perut, ada yang ngeluh mules, ada yang ngeluh nanti sampai mual gitu kan. Jadi mereka milih untuk mending nggak sarapan deh daripada aku ntar sakit perut, ntar aku repot ke belakang dan lain sebagainya. Nah, itu gimana tuh Kak untuk membiasakan sarapan pagi gitu? Oke. Kembali lagi terkait masalah-masalah yang terjadi seperti mules, mual, itu sebenarnya adalah bentuk respon tubuh untuk adaptasi bahwasannya kita belum terbiasa sarapan nih. Makanya perut kita tiba-tiba nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi tergantung juga makan yang kita makan tuh. Iya, betul. Apalagi sanitasi hygiene udah terjaga belum. Nah, berarti nggak cuma makannya aja yang misal makan kita udah baik, tapi kita nggak menjaga hygiene sanitasi kita juga sama aja ya. Oke, nah itu. Tapi buat Kak Hafid sendiri nih, Kak Hafid udah biasa belum sih buat sarapan pagi gitu? Apa dulu pernah juga ngerasain kayak temen-temen nggak mau sarapan pagi karena sakit perut gitu? Jelas, karena saya sendiri juga manusia, bukan. Oh, oke. Nah, untuk kebiasaan sarapan saya waktu di rumah, itu kebetulan latar belakang keluarga saya itu dari bidang kesehatan, sehingga abah saya itu lebih menegaskan ke anaknya dan istrinya juga untuk membiasakan sarapan pagi. Nah, waktu itu saya masih TK. Oh ya, masih kecil ya. Awal saya itu baru bisa membiasakan sarapan pagi itu dimulai dari TK. Nah, jadi saya makan makanan yang sama dengan orang tua saya makan gitu, meskipun porsinya lebih sedikit gitu. Nah, terus pas saya sekolah itu saya inget banget, itu saya tiba-tiba mules. Mules banget, pengen banget ke WC gitu. Tapi saya takut ke WC. Kenapa takut? Nah, karena dulu belum kebiasa untuk BAB di tempat lain selain di rumah. Gitu. Dan juga ada masalah-masalah lain gitu. Nah, itulah. Nah, jadi setelah itu ibu saya itu pernah cerita ke saya kalau dulu itu saya pernah ngeluh nggak mau ikut sarapan lagi. Karena yang saya alami itu benar-benar menyeramkan bagi diri saya sendiri gitu. Sehingga peran abah saya di keluarga tersebut itu tetap menegaskan untuk membiasakan sarapan pagi, nggak selalu pagi. Berarti udah terbiasa sampai sekarang gitu ya, dan merasakan juga dampaknya dari sarapan pagi itu apa. Nah, kita jadi nggak lemes, kita jadi nggak
apa ya, nggak loyo, jadi fokus Nggak gitu pernah kan. pingsan di sekolah. Iya. Saya juga dulu pernah pingsan di sekolah karena nggak sarapan. Iya. Karena saya juga ada walaupun keluarga saya bukan dari orang kesehatan ya, tapi syukurnya itu udah dibiasain buat sarapan pagi. Jadi ketika nggak sarapan tuh rasanya aneh gitu loh, dan loyo, nggak konsen gitu. Saya jujur kagum banget ya dengan keluarga Kak Salma, meskipun bukan di bidang kesehatan seperti saya, tapi sudah bisa menerapkan sarapan pagi untuk keluarganya, itu sudah bagus banget Ya, gitu. nah mungkin buat teman-teman juga bisa diterapin ya, dan mulai dibiasain buat sarapan pagi. Karena itu tuh penting banget untuk mengawali aktivitas kita ya. Benar banget. Nah, itu ada pengalaman dan juga sedikit obrolan kita ya tentang sarapan. Terus juga nanti buat teman-teman kalau misalnya pengen tahu kan ya, untuk kebutuhan kayak tadi isi piringku, terus juga tumpeng gizi seimbang, itu tuh udah ada kebutuhannya, anjurannya kita konsumsi berapa gitu tuh udah ada. Jadi buat teman-teman jangan jangan segan-segan lah untuk cari tahu, karena kita tuh sekarang udah dimudahkan oleh teknologi ya, bener kan? Nah, untuk itu tinggallah cari, atau kita di Google nih misalkan kita cari isi piringku, itu udah keluar entah itu dari Kemenkes atau dari website lainnya gitu kan. Itu udah keluar kebutuhannya kita berapa, apa yang kita konsumsi gitu kan Kak. Nah, untuk mengetahui kebutuhannya kita nih. Nah, kan kalau setiap keluarga itu berbeda-beda ya, ada ayah, ada ibu, ada anak, yang otomatis makannya pun juga beda-beda kan kebutuhannya. Nah, itu gimana tuh buat tahu kita harusnya sehari konsumsinya berapa sih gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang keluarga, artinya yang bertanggung jawab pada keluarga tersebut orang tua, ya kan? Nah, di sini saya akan sedikit memberikan tips bagi orang tua yang lagi nonton, apabila kalian ingin sedikit penasaran terkait bagaimana mengetahui kebutuhan gizi anaknya misalnya, atau mungkin dirinya sendiri. Iya. Nah, saya sedikit ngasih tips, tapi ini didasari rasa penasaran aja ya, untuk coba-coba gitu. Tapi belum tentu baik untuk diterapkan. Karena nanti setelahnya akan saya berikan rekomendasi yang lain. Gitu. Iya, apa itu? Untuk menjawab rasa penasaran itu sendiri, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan yang namanya AI, Kak Sal. Oh, jadi kita perlu pakai AI? Iya, nggak masalah. Asalkan tujuannya ya karena ingin menjawab dari rasa penasaran itu. Nah, untuk penggunaan AI sendiri dalam menghitung kebutuhan gizi, saya sedikit tambahkan, penonton sekalian bisa menginput data berat badannya, tinggi badannya, usia, dan jenis kelamin. Setelah itu, teman-teman sekalian juga bisa meminta kayak berapa kebutuhan gizi harianku gitu. Nanti kalau sudah diklik, langsung ada jawabannya semua itu. Iya. Itu ada kebutuhan zat gizi makronya kayak energi, protein, gitu. lemak gitu kan. Berarti udah muncul semua gitu ya? Semua. Nah, selanjutnya mungkin ada terkait makanan apa aja yang disarankan oleh AI. Terus mungkin pola makannya itu seperti apa, dan mungkin juga ada anjuran-anjuran untuk aktivitas fisik gitu kali. Oke, berarti AI itu nggak cuman buat apa ya? Ya tergantung kita ya menggunakannya gimana. Terus juga selain itu juga mungkin sekarang udah ada aplikasi-aplikasi terkait perhitungan gizi gitu ya, itu bisa dipakai. Atau kalau mungkin teman-teman yang kurang yakin bisa juga konsultasi dengan ahli gizi terdekat. Itu benar banget, karena kalau saya pribadi juga ketika saya penasaran saya searching tuh. Tapi dari jawaban-jawaban tersebut saya masih belum yakin, karena saya lebih yakin ketika diberikan jawaban oleh orang yang lebih ahli gitu. Jadi mungkin penonton-penonton sekalian ketika merasa galau atau bingung gimana cara mengetahui kebutuhan gizi dirinya sendiri atau mungkin keluarganya, kalian bisa kok konsultasi dengan ahli gizi di puskesmas terdekat atau instansi kesehatan lainnya gitu. Dan bahkan sekarang udah ada yang online loh Kak Salma. Nah itu tips buat temen-temen nih yang masih bingung atau mempertanyakan kan gimana sih kebutuhan kita, gimana sih caranya kita untuk memilih makanan yang bergizi itu gimana, terutama buat keluarga gitu ya. Nah, ini kan kita udah ngobrol banyak nih Kak. Mungkin ada sedikit aja
closing statement dari Kak Hafid nih untuk teman-teman semuanya mungkin. Oke, boleh banget. Nah, karena topik kita hari ini adalah memilih makanan bergizi untuk keluarga, karena saya dengan Kak Salma juga sudah sharing bagaimana keluarga kita menanggapi pemenuhan gizi anaknya. Saya harap dari perbedaan latar belakang tiap keluarga, seperti contohnya keluarga saya dan keluarganya Kak Salma, meskipun latar belakangnya atau pekerjaannya itu berbeda, bukan berarti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga lainnya, gitu. Karena bentuk kepedulian, bentuk cinta terhadap anggota keluarga lainnya itu tidak hanya bagaimana kita bisa memberikan solusi dalam masalah atau kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggota keluarga, tapi dalam pemenuhan gizi seimbang itu juga salah satu bentuk cinta dalam keluarga itu sendiri, Kak Salma. Jadi untuk penonton-penonton sekalian, jangan capek-capek untuk terus mencari ilmu, terus penasaran, terus peduli terhadap orang-orang sekitarnya, terutama dalam pemenuhan gizi keluarga. Gitu. Iya, betul sekali apa yang diomongin sama Kak Hafid ini, dan kita sudah ngobrol banyak sekali ya tadi. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya Kak. Oke, terima kasih banget nih buat Kak Hafid yang udah bersedia sharing pengalamannya, sharing ilmunya. Semoga sih bermanfaat bagi kita semuanya ya. Terima kasih kembali juga Kak Salma. Oke, sama-sama. Dan juga jangan lupa follow juga kegiatan kita untuk info-info gizi selanjutnya dan juga info gizi yang lainnya yang pastinya mungkin akan sangat bermanfaat bagi teman-teman di rumah dan bisa diterapkan di rumah gitu. Dan sampai jumpa di next video atau konten-konten kita lainnya. Ya. Dan dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ini, satu nih pesen dari kita ya, jangan lupa pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.